Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang terambil dalam Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8 dengan perikop judul Yesus Tuhan atas hari Sabat. Saya bacakan ayatnya bagi saudara, Matius 12 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan, pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, Yesus mau menjelaskan tentang bagaimana orang-orang Farisi yang mulai terus-menerus memperhatikan pergerakan dari pemberitaan kerajaan Allah di muka bumi ini, di mana Yesus dengan murid-muridnya berjalan hari demi hari untuk memberitakan kabar sukacita kerajaan Allah kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang Yahudi pada zaman itu, pada masa itu di mana Yesus memberitakan kabar kerajaan Allah. Nah, kalau kita perhatikan ayat pertama di atas, Yesus dan murid-muridnya berjalan di antara batasan-batasan ladang gandum. Kalau di Indonesia disebut pematang-pematang, saudara. Jadi ada, kalau saudara jalan di sawah gitu, tuh ada batasan-batasan sawah kotak-kotak. Nah, pematang-pematang itu, saudara, ya, berjalannya di atas batasan-batasan sawah-sawah yang ada, saudara. Nah, dalam perjalanan di antara pematang-pematang gandum itu, murid-murid memetik gandum dan memakannya. Dan di ayat 2 dikatakan, orang-orang Farisi menegur Yesus karena murid-muridnya mengambil gandum. Tetapi yang dimaksud orang Farisi itu bukan salah karena mengambil gandumnya, saudara. Karena memang pada prinsipnya orang Yahudi ada perintah dari Tuhan. Dia ada di dalam Ulangan pasal 23 ayat 25 dikatakan, apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu, dikatakan yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu. Tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Jadi ada perintah Tuhan yang menjadi sebuah tradisi yang turun-menurun, yang dipercayai, diperbolehkan oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu ketika mereka bertani dan menghasilkan gandum. Firman memperbolehkan untuk orang yang melewati gandum ketika mereka lapar, mereka boleh mengambil gandum itu untuk memakannya. Ya, dalam konteks memetik bulir-bulirnya, tidak mengambil banyak-banyak begitu, sekedar untuk menutupi kelaparan atau rasa laparnya itu, gitu, saudara. Dan itu diperbolehkan. Jadi orang Farisi menegur Yesus ketika murid-murid Tuhan Yesus mengambil bulir-bulir gandum pada hari Sabat, karena pada waktu itu Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus, termasuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini.
dikatakan saudara, mereka melihat murid-murid Tuhan itu mengambil gandum dan mereka menegur Yesus. Karena ini hari Sabat, tidak boleh melakukan pekerjaan, ya, tindakan pekerjaan pada hari Sabat. Kenapa orang-orang Farisi menegur Yesus? Karena Yesus juga orang Yahudi, saudara. Jadi tahu aturan yang berlaku pada saat itu tentang hari Sabat. Tetapi saudara-saudara, dikatakan Yesus sepertinya membela murid-muridnya, saudara. Berarti Yesus melanggar perintah dari hukum Taurat yang diperintahkan oleh Musa kepada orang-orang Israel, saudara. Nah, saudara-saudara, yang perlu diketahui, hukum hari Sabat itu amat rumit dan rinci sekali. Hukum itu melarang orang bekerja pada hari Sabat, saudara. Dan para penafsir Taurat, jadi ahli-ahli Taurat dan para penafsirnya mendefinisikan lebih rinci, ya, tentang hukum Taurat itu, bahkan sampai yang namanya bekerja. Jadi salah satunya adalah bekerja, ya, dalam ketika hari Sabat itu. Nah, apa itu bekerja? Ada turunannya lagi, saudara. Maksudnya ada tuntunan lagi yang lebih rinci. Maka bekerja harus didefinisikan lagi secara rinci atau secara tepat dan benar. Maka ditetapkanlah 39 perbuatan dasar yang dilakukan, yang dilarang dilakukan di hari Sabat. Luar biasa, saudara. Contoh, ya saudara, mengangkat beban itu dilarang, saudara. Mengangkat benda gitu dilarang, saudara. Dan yang jadi pertanyaan, apakah yang disebut beban, mengangkat beban, barang yang disebut beban itu yang dilarang? Menurut orang Farisi dan ahli Taurat, beban ialah segala sesuatu yang beratnya setara dengan 2 buah kurma yang kering. Jadi batasan yang disebut mengangkat beban itu beratnya melebihi dari 2 buah kurma yang kering. Jadi kalau lebih dari itu beratnya, saudara dianggap bekerja. Saudara dihukum, saudara. Karena hukumnya itu juga keras sekali orang Yahudi. Jadi kalau contoh yang saya punya benda, ya, mouse ini, saudara, lebih dari itu nggak boleh diangkat. Ya, itu pada hari Sabat dianggap bekerja. Ya, menulis, saudara, juga itu dua kalimat atau 2 kata di 2 tempat itu juga tidak boleh dianggap bekerja. Banyak lagi. Jadi 39 perbuatan dasar yang dilarang di hari Sabat itu. Nah, saudara, beban ialah segala sesuatu yang beratnya setara dengan 2 buah kurma kering. Nah, kesalahan murid-murid menurut orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ialah memetik gandum itu dianggap bekerja, saudara. Kenapa demikian? Ya, dianggap lebih dari, karena waktu dia memetik gandum, murid-murid melakukan tindakan-tindakan yang lebih dari 1. Sehingga itu melanggar hukum Taurat. Nah, saya rincikan. Ketika murid-murid memetik gandum, mengambil gandum itu dianggap sudah menuai, dan itu dianggap bekerja. Tidak boleh, ya, orang melakukan penuaian pada hari Sabat. Itu yang pertama kesalahannya. Yang kedua, waktu gandum itu diambil, bulir gandum itu diambil, kan dipetik begitu, saudara, dipisahkan, saudara, batangnya dengan bulir-bulirnya. Waktu memisahkan itu juga dianggap bekerja, saudara. Itu melanggar, karena itu disebut bahasa kita menampi, ya. Menampi kan dipisah-pisahkan itu, saudara, dipisah-pisahkan antara bulir dan batangnya, ya, yang menahan bulir itu, saudara. Nah, itu disebut menampi, saudara. Itu bekerja. Yang kedua. Terus yang ketiga, dikatakan murid-murid Yesus menggosok gandum yang ada. Kan gandum itu ada kulitnya, saudara. Menggosokkan gandum di tangan, ya, begini, saudara. Runtuh tuh kulit-kulitnya. Nah, itu dianggap sudah menumbuk. Sudah bekerja. Yang ketiga. Dan yang keempat dikatakan, dengan itu murid-murid dianggap menyiapkan hidangan. Pada hari Sabat tidak boleh makanan disiapkan, saudara. Itu sudah dipersiapkan di hari sebelumnya.
Sehingga pada waktu hari Sabat, makanan yang sebelumnya itulah yang nanti dimakan. Sebab segala sesuatu yang akan dimakan pada hari Sabat harus disiapkan sehari sebelumnya. Ini peraturan yang ditetapkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, saudara. Dengan rangkaian ini yang tadi saya jelaskan kepada saudara, murid-murid dipersalahkan karena dianggap menyiapkan makanan dan itu melanggar pada hari Sabat. Nah, saudara-saudara, untuk menghadapi ini, Yesus memberikan argumentasinya, pembelaan kepada murid-muridnya. Ya, Yesus sendiri nggak perlu membela diri karena dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nanti saya jelaskan. Yang pertama, Yesus mengutip perbuatan Daud. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1-6 dijelaskan bagaimana waktu Daud diuber-uber oleh Raja Daud, saudara, oleh Raja Saul, Daud lari karena Daud waktu itu adalah menantu dari Raja Saul, ya saudara. Dan Raja Saul iri dengan Daud dan ingin membunuhnya, sehingga akhirnya Daud lari. Dan waktu Daud lari dan para pengikutnya, dan akhirnya mendatangi kemah suci dan memasukinya. Di sana dia mengambil roti sajian bersama pengikutnya dan memakannya bersama-sama, karena Daud meminta kepada imam yang ada di tempat itu dan diberikan makanan roti sajian, karena roti-roti itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dimakan oleh orang-orang di luar imam, saudara. Yang seterusnya dikatakan begini, Yesus juga mengutip pekerjaan pada hari Sabat, saudara. Ya, pekerjaan yang dilakukan pada hari Sabat yang tidak salah. Kenapa demikian? Dikatakan ada upacara di Bait Allah, ada ibadah di sana. Dikatakan selalu melakukan pekerjaan apa? Melakukan pekerjaan yang dilakukan di kemah suci. Satu menyalakan api, menyembelih korban, menyiapkan korban dari hewan-hewan yang ada itu, dan lain pekerjaan di Bait Allah, saudara, yang dilakukan oleh para imam yang ada. Pekerjaan-pekerjaan ini sebenarnya melanggar hukum Taurat karena bekerja pada hari Sabat. Namun bagi para imam, melakukan hal-hal itu benar-benar sah karena ibadah Bait Allah harus berjalan terus-menerus. Karena itu firman Allah mengatakan terus-menerus, ya, firman ibadah yang dipersiapkan, setiap perangkat yang ada di Bait Allah itu harus dipersiapkan terus-menerus setiap hari. Jadi tidak boleh ada berhentinya. Nah, ini berarti ibadah bagi Allah berada di atas semua hukum dan peraturan hari Sabat. Jadi pada waktu ibadah, saudara, kita segala kegiatan walaupun itu pada hari Sabat boleh dijalankan, saudara. Ya, dalam konteks kehidupan kita di hari-hari seperti ini, saudara, zaman-zaman seperti sekarang ini, kita ketika hari ibadah, saudara, bisa kita bahkan tidak beribadah, saudara. Iya, saudara. Kenapa demikian? Karena kegiatan-kegiatan ibadah itu kan penting. Tetapi segala peraturan kegiatan ibadah itu kan bukan hanya dalam konteks di sebuah gereja, saudara. Tetapi Tuhan Yesus mau ibadah itu juga mengasihi jiwa-jiwa, ya, untuk orang-orang lain, ya, untuk memberikan belas kasih. Ya, kami mengalami, saudara, beberapa tahun yang lalu ketika di wilayah kami ada banjir, saudara, sehingga sekeliling wilayah kami itu kebanjiran, tapi gereja kami tinggi, saudara. Nah, ketika hari Minggu saat itu, saudara, kita ngumpulin orang-orang yang ada di sekeliling gereja pada datang, ya, mereka tinggal di gereja. Kita buat makan bersama yang ada, dapur umum, sehingga di hari Minggu kita tidak adakan ibadah, saudara, karena orang-orang banyak di lain ada yang tidak beragama Kristen, sehingga akhirnya, saudara, gereja menjadi tempat penampungan dan kita mempersiapkan makanan dan minuman, dan ibadah kami tidak adakan. Kegiatan semua untuk mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan ketika mengalami banjir yang ada. Karena Tuhan Yesus mengajarkan demikian, saudara. Ia mengutip firman Allah dari Nabi Hosea, ya, Hosea 6 ayat 6.
Menurut Tuhan Yesus, tuntutan kebutuhan manusia harus berada di atas semua tuntutan yang lain. Mau tuntutan ibadah kah, tuntutan liturgi kah, dan lain-lain. Ya saudara, kebutuhan manusia di atas segalanya. Yang tadi saya memberikan contoh ketika wilayah kami, padahal wilayah lain tidak ada kebanjiran, hanya wilayah kami aja yang karena memang kondisi wilayah itu tidak bagus, kalau kena hujan yang berlama-lama langsung banjir, saudara. Tapi di wilayah lain pada hari Minggu itu ya beribadah semua, hanya kami tidak, karena kami menampung orang-orang untuk membuat makan dan penampungan orang-orang yang ada, saudara. Pelayanan Kristen bukanlah pelayanan liturgi saja atau ritual saja, tetapi pelayanan juga lebih diutamakan bagi kebutuhan manusia. Karena seperti yang Tuhan Yesus katakan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan orang-orang Yahudi semua yang ada di sekitar itu. Dia adalah Tuhan, saudara. Sekalipun orang banyak melihat dia adalah seorang manusia, tetapi Yesus berani menyatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi dia sudah dengan kata-kata ini, walaupun tidak langsung dia menunjukkan aku adalah Tuhan, dia sudah menunjukkan dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat. Ia berhak memakai hari Sabat sebagaimana ia pandang tepat, karena dia adalah Tuhan atas hari Sabat, atas segala bumi ini. Sehingga tidak ada yang tidak ketika Yesus ada di dunia ini. Semua untuk apa yang dirancangkan, ya, segala aturan-peraturan yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi seharusnya tunduk terhadap prinsip-prinsip yang Yesus ajarkan, menghormati manusia. Yesus tidak membela dirinya sendiri atas sesuatu yang ia lakukan pada hari Sabat, karena dia Tuhan, gak perlu dia membela diri. Tetapi ia membela murid-muridnya. Otoritas yang ditekankan adalah otoritas kebutuhan manusia. Ya saudara-saudara, Markus pasal 2 ayat 27, Mazmur pasal 8 ayat 5, Yeskel 2 ayat 1. Jadi Yesus menegur ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena memperbudak diri sendiri dan sesamanya dengan sejumlah peraturan yang menindas. Yesus meletakkan prinsip agung tentang kebenaran Kristen untuk hari Sabat, juga untuk hal-hal lainnya dalam kehidupan. Berselancar dalam kebenaran. Amin.